Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya. Berapa banyak kita yang bersuka cita pagi ini. Haleluya. Ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tetap semangat, tetap sukacita, dan merasa diberkati. Amin. Ya. Sekalipun kita masih beribadah secara online, tapi kita tetap bersuka. Amin Bapak Ibu. Karena kita percaya Allah kita tidak berubah. Allah kita tetap sama, waktu kita menyembah ibadahnya live, langsung, dan online tetap sama. Tuhan hadir di rumah kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, boleh saya mau lihat kameranya Bapak Ibu dinyalakan. Saya mau lihat wajah-wajahnya yang bersuka cita. Haleluya. Ya, shalom semuanya yang bergabung. Shalom, ada Andreas. Shalom Andreas. Ya. Baik Bapak Ibu. Berapapun kita yang hadir, yang sudah bergabung, kita akan memulai ibadah karena kita percaya Tuhan lebih dahulu hadir. Amin. Yang beriman katakan amin. Haleluya. Tetap semangat memuji menyembah Tuhan sampai ibadah ini berakhir nanti Bapak Ibu. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan melawat kita di rumah kita, di tengah keluarga kita. Amin. Bilang satu dengan yang lain, Tuhan akan melawat engkau. Haleluya. Ya. Amin Bapak Ibu. Sebelum memulai nanti penyembahan dan hari ini akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Muda Ibob David. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita akan membacakan Mazmur 91 terlebih dahulu. Selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
mengucap syukur Tuhan sebab Engkau Allah yang baik Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Coba kalau sebentar kami akan masuk dalam penyembahan kami Tuhan, biar hadirat-Mu turun atas setiap kami. Kami boleh masuk lebih dalam lagi Tuhan, sampai kami bertemu dengan Engkau Tuhan, dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami mau angkat suara kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Mainkan suara kita sembah, kita puji Dia. Kau yang besar, Kau yang besar. Haleluya. Terima kasih. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat. Untuk pujian Rohku, ku serahkan padamu. Ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Untuk pujian Rohku, ku serahkan padamu.
segala keangkuhanku, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku ku sembah, ku sembah. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Tinggikan namamu ya Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu.
hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Katakan, Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Oh Tuhan, selamanya teguhku serahkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, katakan, Tuhan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya
ku sanjung namamu. Selamanya tekadku selangkah selamanya. Kaulah segalanya, kaulah Tuhan, kaulah segalanya, kaulah Kaulah segalanya, Tuhan, selamanya Kau segalanya. Oh Tuhan, kita akan masuk dalam doa persiapan. Kita siapkan hati kita. Mari jemaat-jemaat yang di rumah kita satukan hati untuk kita berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan bangsa ini. Mari kita berbahasa roh. Oh ya Rama ya Rasika ya Rama ya Ranama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Oh ya Rama ya Rama ya Rama. Oh ya Marasika ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama. Oh ya Rama kami berseru-seru Tuhan ya Rama. Oh ya Rama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami hadir di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersama-sama ingin berdoa Tuhan. Kami bersama-sama ingin mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan kepada kami. Atas segala perlindungan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Engkau sudah tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada seperti saat ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapak, kami ingin berdiri, kami ingin bersatu hati Tuhan berdoa untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan Yesus dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya kasih-Mu menyertai bangsa kami saat ini Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan. Di mana kami sedang berjuang Tuhan bersama-sama Tuhan untuk bisa keluar daripada pandemi COVID ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang lawat Tuhan, Engkau yang beri kuasa untuk penanggulangan virus corona ini Tuhan. Di mana saat ini Tuhan, begitu banyak varian yang sudah masuk Tuhan Yesus. Sehingga kami merasa khawatir, kami merasa tercekam Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami berdiri bersama-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah penyembuh, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami percaya akan hidup bangsa kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, berilah kami senantiasa Tuhan topangan daripada-Mu, perlindungan daripada-Mu Tuhan, kekuatan baru daripada-Mu Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden Tuhan bersama jajarannya Tuhan, serta TNI Polri, serta para dokter-dokter Tuhan
Tuhan. Kiranya Engkau berikan kuasa, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pewahyuan Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas negara Tuhan, dalam menjalankan pelayanan terhadap bangsa ini Tuhan, untuk bangsa kami bisa keluar dari resesi ekonomi, bangsa kami keluar daripada pandemi ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi Bapak Presiden kami Tuhan, di setiap pengambilan kebijakan Tuhan. Kiranya Engkau yang turun Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan Yesus. Hindarkan juga pemimpin bangsa kami dari segala fitnah-fitnah Tuhan yang akan melemahkan bangsa kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, bangkitkan, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Oh ya Rama ya Rama ya Rasika ya Rama ya Rama Tuhan. Kami juga bawa kota kami Jakarta ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kota Jakarta Tuhan. Lindungi kota Jakarta dari ancaman bencana Tuhan. Engkau juga berkati seluruh penduduk Jakarta dari utara, selatan, barat, timur, dan pusat Tuhan. Berkati Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah suci-Mu Tuhan. Berkati melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk penduduk kota Jakarta. Jadikan kota Jakarta dari zona merah menjadi zona hijau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Jakarta akan menjadi kota yang damai Tuhan. Penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Oh ya Rapa ya Rapa Papa. Tuhan berkati juga Karet Kuningan Tuhan Yesus. Lawat wilayah Karet Kuningan Tuhan. Lawat Tuhan, urapi wilayah kami Tuhan. Dari hal-hal yang negatif Tuhan, dari narkoba Tuhan, dari roh-roh radikal, dari roh-roh yang pemecah belah Tuhan, dari LGBT semuanya Tuhan, pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak Tuhan, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin Karet Kuningan menjadi wilayah yang amat Tuhan Yesus. Oh ya Rabba ya Rabba Papa. Oh ya Rasika Maya Rama ya Rama Tuhan. Kami juga ingin bawa doa untuk gembala sidang kami Bapak Niko Tuhan Yesus. Kiranya kasih-Mu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Kasih-Mu menyertai kesehatannya Tuhan. Engkau berikan umur panjang Tuhan untuk hamba-Mu ini. Berkati seluruh keluarganya Tuhan. Berikan misi visi-Mu untuk hamba-Mu ini Tuhan. Oh, untuk membawa Tuhan jiwa-jiwa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan kuasa Tuhan yang semakin dahsyat dalam menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Sebagai messenger-Mu di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, Engkau berikan kuasa yang lebih lagi Tuhan Yesus untuk membawa bangsa-bangsa ke hadapan Tuhan, membawa kuasa dan api Pentakosta dari timur menuju barat juga ke bangsa-bangsa Tuhan Yesus, dan akan kembali ke Yerusalem. Oh Tuhan, oh ya Rapa ya Rapa ya Rapa Papa, berkati juga kearayan kami Tuhan, Bapak James Elo Pranoto. Curahkan kasih-Mu untuk hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau lawat Tuhan Rayon 1A. Engkau berkati hamba-Mu dalam melakukan pelayanan di Rayon 1A Tuhan. Menjadikan Rayon 1A penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya segala pesan-pesan-Mu akan Kau sampaikan melalui kearayan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gembala kami, Bapak Rio Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Rio dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan kuasa Tuhan, berikan kekuatan dalam membawa GBI Karet Kuningan menuju kemuliaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kiranya GBI Karet Kuningan Tuhan semakin berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami juga bawa Tuhan di dalam doa kami untuk hamba-Mu ini Tuhan, untuk semakin kuat lagi Tuhan sebagai gembala kami untuk menggembalakan domba-dombanya di GBI
Karet Kuningan ini Tuhan. Oh ya Bapak, kami juga Tuhan bawa Bapak Pendeta Ibu David yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, yang akan membawakan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau urapi lidah bibirmu Tuhan, lidah bibirnya Tuhan dalam membawakan pesan-pesan-Mu Tuhan Yesus. Oh ya Rabba Tuhan, kami juga serahkan seluruh jemaat yang di rumah-rumah Bapak. Kiranya Engkau bangkitkan Tuhan, lawat Tuhan, mereka semua Engkau urapi Tuhan, yang saat ini mengalami sakit Engkau sembuhkan, yang saat ini mengalami kesusahan Engkau berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan jemaat-jemaat yang setia, jadikan kami jemaat-jemaat yang tertanam di GBI Karet Kuningan. Oh terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Lambaikan tangannya, haleluya. Ya, shalom buat Bapak Ibu yang baru bergabung. Kita lebih lagi mau memuji Tuhan, amin. Meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Yang mau katakan, yes. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kita yang dahsyat bagi Tuhan kita, amin. Yang sih puji nama Tuhan, boleh sorakan haleluya. Sebab Tuhan kita baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan kekal. Yang percaya boleh sorakan yeay. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, katakan sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Lagi, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Serahkan. Pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, yes, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, amin. Tuhan, terpujilah Yesus, Yesus, terpujilah. Angkat suara lebih lagi. Terpujilah Yesus, Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Katakan sebab Dia baik. Cuma sedikit. Yes, sebab Dia
baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, masih semangat puji nama Tuhan. Yang masih semangat puji nama Tuhan, boleh tepuk tangan di atas kepala sambil sorakan. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai, sorak kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yes. Mari sama-sama sorakan. Mari sama-sama katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri. Kau tahu hatiku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Ingin ku jadi lebih daripada. Datanglah sekarang ku bersuka, kalau ku bersuka.
bagi kemuliaan-Mu karena kebenaran. Sambil lambaikan tangannya. Berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Katakan lebih lagi. Karena ku datang diriku yang berani. Ku bukan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu karena kebenaran. Berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki.
Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Bersama saya dengan Pastor Ibob David. Suatu kehormatan saya boleh ada di tempat ini di GBI Karet Kuningan via Zoom ataupun via online. Hari ini kita akan bicara tentang menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih karunia Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang ada di rumah. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sebab kami tahu di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Wahyu 3 ayat 21. Tuhan ingatkan beberapa waktu ini tentang sebuah kata menjadi pemenang. Wahyu 3 ayat 21, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab di rumah Anda masing-masing. Wahyu 3 ayat 21 ini adalah kitab Wahyu di pasal 3 bicara kepada jemaat di Laodikia. Mari kita lihat. Wahyu 3 ayat 21 berkata, barang siapa menang,
Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ada kata barang siapa menang. Saya percaya setiap kita ingin jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita juga suka mengatakan, mengutip ayat bahwa kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Paling kita nyanyi, lebih dari pemenang. Nah, pertanyaannya, jujur nih, pertanyaannya, apakah betul kita jadi pemenang dalam kehidupan ini? Dalam realita, sehari-hari. Mungkin bukan di hari Minggu aja, ada hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan Minggu kembali. Sudahkah kita jadi pemenang? Betulkah kita jadi pemenang dalam kehidupan ini? Menang atas keakuan, menang atas keegoisan, menang atas diri sendiri, menang atas dosa, ujian, godaan, dan tantangan yang ada. Tuhan ingatkan untuk kita fokus kepada kekekalan atau perkara-perkara di atas menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita bersyukur MDPJ 2 bulan lalu, Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Niko mengingatkan untuk kita mempersiapkan diri kita. Dan di gereja ini, di gereja kita diingatkan berkali-kali bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Biasa kita dengar kata, aku datang segera. Hari ini, pandemi masih berjalan kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Situasi kondisi masih seperti ini. Bahkan kita lihat tanda-tanda zaman begitu nyata di depan kita semua. Pertanyaannya, apakah kita sudah jadi pemenang? Tuhan ingatkan tadi, barang siapa menang. Ingat kata-kata, barang siapa menang. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Hari ini Tuhan garis bawahi kata menang. Sekali lagi Tuhan ingatkan, menang atas dosa, menang atas keakuan, menang atas godaan, ujian, cobaan, dan tantangan kehidupan ini. Hari ini Tuhan ingatkan demikian. Lalu kalau ada yang nanya, kenapa? Tuhan ingatkan. Coba buka Wahyu 3 ayat 19, naik 2 ayat di atasnya. Dikatakan begini, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dikasihi Tuhan, jangan kaget. Kita pasti ditegur dan dihajar Tuhan. Kalau kita salah, kalau kita menyimpang, kalau kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau kehendaki dalam hidup ini. Sama mungkin Bapak Ibu punya pasangan suami istri atau punya anak-anak atau keluarga kerabat yang kita kasihi. Kalau dia salah, pasti kita tegur. Pasti kita kasih tahu, pasti kita ingatkan. Kan suka ada orang ngomong, untung lo masih ditegur, untung lo masih diingetin. Coba kalau didiemin. Betul, paling gak enak tuh kalau didiemin. Paling gak enak tuh kalau gak dianggap orang. Dianggap gak ada. Hari ini kalau ada orang masih negor kita, ingetin kita, peringatkan kita, tandanya orang itu sayang. Orang itu mengasihi kita. Maka dikatakan, barang siapa yang kukasih akan kuhajar dan kutegur. Sama hari ini, Tuhan itu ingatkan kita. Karena dia mengasihi kita, karena dia sayang kita, supaya kita nanti bersama-sama dengan dia selama-lamanya di dalam kekekalan. Tuhan mau mengingatkan kita, barang siapa yang kukasih akan kuhajar dan kutegur. Tadi sesuai tema, Tuhan mau kita jadi pemenang, bukan pecundang. Tuhan mau jadi kita menjadi pemenang dalam kehidupan ini, bukan sekedar euforia atau kemenangan sesaat atau pas lagi rame-rame di gereja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, waktu di rumah, waktu di jalan, waktu di kantor, waktu di kendaraan, waktu sendiri. Apakah kita betul-betul jadi pemenang dalam kehidupan ini? Nah, jemaat di Laodikia itu ditegur. Kalau dikatakan ini jemaat terakhir. Dari 7 jemaat ini jemaat terakhir. Dan ditegur. Dan waktu saya buka tafsirannya,
kisahnya, ternyata jemaat ini tidak ada pujian sama sekali. Mereka semua negatif di situ. Nggak ada pujian buat jemaat di sini. Nah, kenapa? Mereka ditegur dan dihajar Tuhan. Coba buka ayat 15 sampai 17 naik ke atas, dikatakan begini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kenapa jemaat ini ditegur? Mereka itu nggak panas, nggak dingin. Mereka suam-suam kuku. Dalam hal apa? Dalam hal beribadah, mengikuti Tuhan, mengejar Tuhan. Jujur, hari-hari ini gimana dengan kita? Di masa pandemi ini, seperti apa kondisi kita? Apakah kita masih on fire sama Tuhan? Masih bergairah? Masih mengejar Tuhan? Sungguh-sungguh. Atau karena kita merasa kita udah nyaman, mapan, kita udah puas, kita udah punya segala-galanya, kita jadi sombong, kita jadi angkuh, jadi congkak. Padahal Tuhan tahu kondisi mereka. Dikatakan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah, dikatakan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Ingatlah, Tuhan yang tahu kondisi kita, keadaan kita, kerohanian kita. Kita bisa nipu orang lain di luar sana dengan ucapan kita, kata-kata kita, dengan penampilan kita. Kadang-kadang dengan apa yang kita tampilkan di media sosial. Orang mungkin bisa tertipu. Tapi Tuhan yang tahu keadaan rohani kita. Kita nggak bisa nipu Tuhan. Tuhan ingatkan, kamu miskin, malang, meralat, buta, dan telanjang. Kalau udah kayak gitu, kita nggak bisa jadi pemenang. Kenapa? Karena kita suam-suam kuku. Karena kita sombong, kita mapan. Kita merasa puas dengan keadaannya. Akhirnya apa? Kita nggak sungguh-sungguh lagi sama ibadah sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, barang siapa yang kukasih akan kuhajar dan kutegur. Karena Tuhan sayang jemaat di Laodikia. Dia tegur, kamu tuh suam-suam kuku. Kamu nggak dingin, nggak panas. Hari ini gimana dengan kerohanian kita? Tadi malam orang telepon saya. Jam 11. Menyampaikan pesan Tuhan, 3 pesan Tuhan, kaget saya. Tuhan bilang, poin pertama begini, poin kedua begini, poin ketiga begini, saya kaget. Di poin ketiga dia ingat, di poin kedua, poin ketiga dia ingatkan tentang kemuliaan Tuhan. Poin yang ketiga Tuhan ingatkan tentang visi waktu saya kuliah. Waktu Tuhan panggil saya untuk jadi penginjil, untuk melayani jiwa-jiwa di Asia Tenggara. Di negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos. Tuhan panggil kembali tadi malam. Ingatkan. Ayo Bob, siapkan diri. Persiapkan bahasa Inggrismu. Pelancar. Wah, saya kaget. Tuhan ingatkan hal itu. Bangkit kembali roh saya. Jiwa saya bangkit kembali. Hari ini Tuhan ingatkan sama kita. Jangan suam-suam kuku. Kau mau panas-panas, mau dingin-dingin. Jangan suam-suam kuku. Nanti dimuntahin. Apalagi kalau kita merasa puas, mapan, nyaman, cukup udah begini aja, ya udah selesai. Kita nggak naik lagi. Kemungkinan besar kita stuck di situ. Atau mungkin lambat laun kita akan turun jatuh. Hari ini Tuhan bilang, bangkit kembali. Jangan puas. Nah, Tuhan baik. Tuhan kasih solusinya kepada jemaat di Laodikia itu ada di ayat 18. Bapak Ibu bisa buka di ayat 18. Maka aku, A-nya besar, Tuhan, menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku, kunya Tuhanku besar. Yang pertama dibeli apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api. Yang kedua, agar engkau menjadi kaya. Pertama emas, supaya kita kaya. Yang kedua, juga pakaian putih. Supaya apa? Engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Dan yang ketiga, ya ketelanjangan yang memalukan. Yang ketiga, lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Wow, katakan amin. Ternyata solusi buat jemaat di Laodikia hari itu, Tuhan bicara kepada jemaat di Laodikia. Mungkin hari ini buat kita yang membuka hatinya selebar-lebar buat Tuhan.
untuk masuk dalam kehidupan kita. 3 hal Tuhan bilang, mari beli emas murni dari Tuhan supaya kita tuh jadi kaya. Beli pakaian putih dari Tuhan supaya menutupi ketelanjangan kita. Dan beli minyak dari Tuhan supaya mata kita dilumas dan kita dapat bisa melihat apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan, dan Tuhan mau kita kerjakan. Ada 3 hal, emas murni, pakaian putih, dan minyak. Mari kita bedah satu persatu bicara tentang emas murni. Bapak Ibu pernah ingat Alkitab berkata, Ayub berkata, waktu aku diuji, aku akan muncul seperti emas. Betul, Alkitab ngomong tadi emas murni. Ini bicara tentang apa sih? Proses pembentukan sikap hati pikiran kita. Hari-hari ini mungkin banyak di antara kita diproses dengan sistem, kondisi, keadaan, ekonomi, pandemi, dampak yang ada. Diproses istri dengan suami, suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Karena kita berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang seringkali menjadi alat untuk memproses dan diproses. Itu bukan orang yang jauh, tapi orang yang terdekat. Hari ini, Tuhan bilang, beli emas yang dimurnikan. Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 7. Ini bicara tentang emas, saya diingatkan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata begini, bicara tentang emas. Dikatakan begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Ini bicara tentang emas murni, ini bicara tentang proses pembentukan, ujian iman kita. Mungkin kita dengarlah hari-hari ada banyak orang mengalami kesulitan ekonomi. Iya, saya dengar sendiri dari berapa banyak orang teman sahabat. Ada yang meninggalkan Tuhan. Desember kemarin ada satu anak muda meninggalkan Tuhan persis di malam Natal. 24 Desember. Karena dia kecewa. Situasi kondisi yang ada. Dia masa sendirian. Puji Tuhan, bulan Maret kemarin dia ketemu saya di tempat ini. Kami layani. Dia kembali lagi kepada Tuhan. Di tempat lain ada teman berkata, aku sedang berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Aku sedang berpikir mungkin aku akan pindah agama. Ataupun aku percaya kepada Tuhan namun tidak beragama. Ini banyak terjadi. Ini bukan orang sembarangan yang ngomong. Dan hari ini Tuhan bilang, ayo beli emas yang dimurnikan. Supaya kita jadi kaya. Artinya apa? Persiapkan diri kita ketika kita dimurnikan, diproses. Jangan nyerah, jangan putus asa. Jangan tinggalkan Tuhan. Justru datang sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Surrender. Datang sama Tuhan. Tuhan tolong. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas. Ingat, datang sama Tuhan. Di kapan? Di saat badai bergelora. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus. Ingat, Tuhan mau kita bertahan. Yang setuju katakan amin. Bahkan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Yang pertama, beli emas yang dimurnikan supaya kita menjadi kaya. Kaya di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang pakaian putih. Kita tahu bicara tentang pakaian putih ini nggak lepas, nggak jauh, nggak asing. Ana bicara tentang kekudusan. Pakaian putih, lenan putih. Di kitab Wahyu ditanya oleh Rasul Yohanes, siapakah mereka
yang memakai pakaian putih itu. Dan ini dikatakan jelas, mereka lah orang-orang yang telah menebus dirinya dengan darah itu. Ini bicara tentang kekudusan. Dan Tuhan ingatkan di Ibrani 12 ayat 14. Karena waktu, Ibrani 12 ayat 14 berkata demikian. Biar ini menjadi rema buat kita hari-hari. Ibrani 12 ayat 14 berkata begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingatkan kita, tidak hanya emas murni yang kita beli untuk kita jadi kaya di dalam Tuhan. Bicara tentang proses pemurnian. Emas makin murni, makin mahal. Emas makin murni, makin prosesnya makin besar. Sanga-sanga yang kotor itu diangkat, dimurnikan. 18 karat, 22 karat, sampai 24 karat. Itu proses yang kotor-kotor diambil, dihilangkan. Tuhan mau kita dimurnikan. Murni Tuhan, menjadi seperti Kristus. Yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan mau kita menggunakan pakaian putih. Alkitab jelas berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Standar orang Kristen itu sangat tinggi sekali. Alkitab berkata di tempat lain, kuduslah kamu sebab aku itu kudus. Kita mungkin punya minuman, gelas atau mineral yang ada. Kita tahu mungkin 100% itu mineral, tetapi kita masukin 0,1% racun mematikan, sisanya 99,9%. Kalau orang tahu itu ada racun mematikan, cuma 0,1. Mau nggak kamu? Kita semua minum? Pasti jawabannya nggak mau. Kenapa? Ada racun mematikan. Sama dengan kekudusan itu, nggak bisa. Di sini kita kudus, sini kudus, sini kudus, sini nggak kudus. Tuhan mau kita kudus seluruhnya. Tuhan ingatkan sama saya, satu lagu lama berkata begini. Ya Allah, damai, sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh. Ingat, Tuhan mau kita kudus seluruhnya. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya, mulia, suci pada kedatanganmu. Tuhan ingatkan, hidup kudus. Mungkin mata kita masih melihat yang tidak baik. Mungkin telinga kita masih mendengar yang tidak baik. Mungkin mulut kita masih mengucapkan yang tidak baik. Mungkin hati kita masih banyak yang tidak baik terhadap orang lain. Mungkin pikiran kita yang juga tidak baik yang kita pikirkan. Mari hari-hari ini roh, jiwa, dan tubuh kita, mata, telinga, bibir, lidah, mulut, hati, tangan, dan kaki kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Bicara tentang minyak. Kita tahu di Wahyu juga dikatakan, jangan rusakkan minyak dan anggur itu secupak segandum. Tuhan ingatkan tentang kata minyak dan anggur. Dan banyak orang menafsirkan minyak itu bicara tentang pengurapan. Dan anggur itu bicara tentang sukacita. Hari-hari Tuhan ingatkan, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Pengurapan dan sukacita itu jangan dirusakkan. Jangan hilang dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingatkan, bicara tentang minyak. 1 Yohanes 2, kurang lebih 20-25 menit saya akan sampaikan. Kita akan akhiri poin ini. 1 Yohanes 2 ayat 27 berkata begini. Bicara tentang pengurapan. Tuhan ingatkan kepada kita. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya, hanya Tuhan mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Tuhan mau kita tetap hidup dalam pengurapan dan tinggal di dalam Tuhan, sehingga kita tahu apa yang terjadi. Minyak yang melumas matamu supaya kamu dapat melihat. Tuhan mau kita di hari ini kita bisa melihat time and season, waktu dan musimnya. Kita melihat apa yang sedang terjadi.
Kedatangan Tuhan sudah tinggal berapa lama lagi? Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Apa yang sedang terjadi dengan bangsa-bangsa di dunia? Apa yang sedang terjadi dengan bangsa di negara kita di Indonesia ini? Apa yang terjadi dengan kehidupan kita, kerohanian kita? Di mana kita, posisi kita seperti apa? Supaya membeli minyak yang mengupas matamu dan supaya dapat melihat. Hari ini Tuhan mau kita wake up. Tuhan mau kita bangkit dari kematian rohani kita. Tuhan mau kita bangun dari tidur kita. Tuhan mau kita bangkit dan bangun. Dengan apa? Minyak yang bicara tentang pengurapan. Maka pengurapan itu yang akan mengajar kita. Kita akan diberitahukan banyak hal. Apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan hari-hari ini. 3. Tuhan kasih pesan kepada jemaat di Laodikia dan kepada kita. 1. Beli emas murni yang dari Tuhan supaya kita jadi kaya. Yang kedua, beli pakaian putih, bicara tentang kekudusan kehidupan. Yang kudus, yang suci, yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, beli minyak, bicara tentang pengurapan. 3 hal ini, ketika kita diproses, dimurnikan, ketika kita hidup dalam kekudusan, dan ketika kita diurapi Tuhan, maka kita akan dipakai Tuhan sebagai messenger of Pentecost di akhir zaman ini. Ingat 3 hal ini. Kita dimurnikan menjadi seperti Kristus. Dan kita hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Sesuai firman Tuhan. Dan kita hidup dalam pengurapan Tuhan. Maka Tuhan akan pakai kita. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang menjadi pemenang bersama dengan Tuhan? 3 hal. Beli emas murni. Bicara tentang proses atau pemurnian. Beli pakaian putih, bisa tentang kekudusan atau kebenaran dan takut akan Tuhan. Beli minyak yang melumas mata kita, bicara tentang pengurapan yang bisa kita melihat apa yang sedang terjadi. Penutup Wahyu 3 ayat 20, saya akan tutup di sini. Wahyu 3 ayat 20 berkata begini, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Yang setuju katakan amin. Mari hari ini, buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Seperti Alkitab berkata, waktu engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bertobatlah dan relakan hatimu untuk dihajar dan ditegur Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hambamu terbatas pada waktu dan tempat, namun engkau tidak telah terbatas. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, hambamu berdoa, jamah dan lawat setiap kami. Pulihkan kami, sembuhkan kami, ubah kami Tuhan. Bangkitkan kami kembali menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Biarlah kami mengerti, sadar untuk kami membeli emas yang dimurnikan. Emas daripada Tuhan. Bicara tentang proses dan pemurnian hidup kami. Dan yang kedua, bicara tentang beli pakaian putih, hidup dalam kekudusan, kebenaran dan takut akan Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan kami tetap hidup kudus, benar dan takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kami Tuhan boleh membeli minyak yang melumas mata kami, yaitu bicara tentang pengurapan yang membuat kami mengerti, sadar apa yang sedang terjadi, musim dan waktunya Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup ini. Biar kami terus berdoa dan berjaga-jaga senantiasa. Berkati umatmu, jemaatmu, dimanapun mereka berada, yang ada di rumah Tuhan, jamah Tuhan lawat, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi jalan yang buntu, Tuhan buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ya, siang hari ini Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saya percaya firman yang kita dengar itu menjadi rema buat kita semuanya. Ya, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Kami dari GBI Karya Kuningan mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Ibob David atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.
Persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Permata GBI Kari Kuningan dengan nomor di bawah ini. Bagi yang sudah memberi harap mensertakan bukti transfer, foto struk jika transfer ATM atau Swiss host jika internet banking. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus online GBI Kari Kuningan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021 pukul 10 pagi. Akan dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom dengan meeting dan paspor di layar. Mari Bapak Ibu ajak warga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya online GBI Kari Kuningan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari Bapak Ibu yang terkasih, umat pemenang di hadapan Allah, kita akan mengakhiri ibadah online siang hari ini. Dan kita akan menerima berkat yang terbaik daripadanya. Mari kita arahkan tangan kita di hadapannya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin.